Oke, oke. Di universitas apa, Pak? Semua harus dirahasiakan karena memang supaya jangan membawa-bawa semua alma mater termasuk sinode nanti dirahasiakan ya. Saya nggak boleh bilang sinode alma mater itu tidak boleh disebutkan. Ya. Ini masih pertanyaan ringan sih ya, belum masuk yang berat ya. Anda pernah dibilangin ya, Anda pernah dibilangin oleh Deddy Corbuzier, kumis Anda jelek begitu ya, lalu Anda balas, saya kutuk jadi katak dalam tempurung. Kira-kira maksud Anda apa itu katak dalam tempurung? Apakah maksud Anda bahwa nanti Deddy itu akan menjadi orang yang sempit pemikirannya atau apa? Iya, betul. Jadi memang Pak Deddy Corbuzier sendiri pun saya kemarin bilang sama Pak Deddy Corbuzier, saya nonton ya sebagian, terus saya kok melihat, wah ini mereka ternyata hanya bermasturbasi saja. Saya kan tiap hari live Zoom, ya kan? Saya tiap hari live Zoom, tapi kok nggak nyamperin ke saya, malah meminta pendapat tentang saya dari orang lain, bukannya menanya saya. Itu kan adalah sebuah tindakan yang tidak gentle. Nah, kalau Pendeta Muriwali ini kan gentle, nanya daripada katanya orang, lawang punya WhatsApp sendiri, tanya sendiri, toh harusnya itu orang begitu, yang benar itu kan. Tapi kan sekarang orang karena takut dengan apa yang saya jawab, dia kan takut sebenarnya intinya kan. Makanya saya bilang itulah kodok dalam tempurung. Itu artinya seperti itu. Malah bahasnya masalah kumis. Saya ini lagi kan, saya mocking juga. Kalau kita kan begini, daripada kita menertawakan orang lain kan kita lebih baik menertawakan diri sendiri. Lawang saya punya kumis ini bisa tumbuh saja mujizat kok. Ini kalau saya tidak bernubuat kan nggak tumbuh kumisnya kan. Kan begitu. Jadi intinya beginilah Pak. Hidup itu jangan dibikin tegang, jangan dibikin susah. Kalau kita bisa membuat hidup ini menjadi lebih renyah, kan lebih enak. Hidup ini menjadi lebih penuh dengan tawa. Segala sesuatu itu bukan cerita surga neraka, benar salah doang, tapi segala sesuatu itu kita bisa melihatnya menjadi sebuah sebuah humor dari Tuhan untuk manusia. Saya kira begitu, Pak. Iya. Ya, ini pertanyaan sedikit berat. Iya. Jadi di Indonesia viral juga seorang dari agama sebelah, seorang dari agama sebelah yang terus hate speech sama kekristenan ya. Ya, sebut saja namanya Yahya Waloni ya. Dia terus banyak Pak, tidak cuma Yahya Waloni nih Pak, sebetulnya banyak. Nah, ini satu contoh ya, Yahya Waloni dia terus mengungkapkan kata-kata yang sebetulnya terus menyerang Kristen, begitu ya. Tapi Anda pun yang viral ini kasusnya orang Islam merasa seperti itu. Nah, pertanyaan saya Pak, kira-kira Anda merasa sama dengan Yahya Waloni atau merasa berbeda? Kalau berbeda alasannya apa? Saya jelas berbeda, karena begini, ketika orang-orang ini menyerang kita, kan nggak ada satupun yang bisa menggugat mereka, ya kan? Sebetulnya orang Kristen juga nggak perlu urusan juga, ya toh, istilahnya mereka melakukan itu kan buat cari uang juga, toh kasihan juga kalau mereka nggak bisa makan, harus ngerampok, mendingan mereka jelek-jelekin kita. Hanya kalau target saya itu sebetulnya bukan Yahya Waloni. Target saya itu sebenarnya gereja-gereja yang ditutup, pura yang nggak bisa dibangun, dan orang-orang Ahmadiyah, orang Syiah yang dibakar hidup-hidup, ya juga orang-orang penganut agama tradisional, bahkan termasuk yang Sunda Empire CS itu yang dimasukkan penjara. Sebetulnya kan Indonesia ini kan terjadi krisis, bahwa minoritas nggak didengar, sedangkan mayoritas bisa semena-mena melakukan apa saja. Nah, harusnya pemerintah itu menyadari, itulah fakta ada di Indonesia, itu terjadi ada di Indonesia, kita nggak bisa pungkirin, itu ada. Masalahnya,
nggak ada yang teriak, atau teriak tapi nggak didengar. Suaranya sayup-sayup, seperti Pak Pendeta Muriwali kan sering teriak toh. Pendeta Esra Soru teriak. Semua teriak, banyak. Tetapi kalian teriaknya bisik-bisik. Nah, kali ini saya teriak, ya, sesekali pakai toa, Pak. Pakai toa 1 juta toa. Nah, kebetulan oleh YouTubers, ya, dan oleh YouTubers Islam sendiri toh yang membuat saya, yang beri saya toa masjid mereka kan. Weh, penistaan agama. Nah, kemudian wartawan mulai memviralkan. Mereka yang kasih saya toa, kalau mereka nggak kasih saya toa juga nggak kedengaran juga. Makanya sekarang kedengaran toh. Nah, semua itu adalah sebuah cara agar saya nggak bilang mewakili teman-teman ya, tetapi ini adalah sebuah cara supaya saya didengar. Kalau ngomong kita salah nih, saya nggak boleh, karena saya tidak mewakili Muriwali, saya tidak mewakili PGI, saya tidak mewakili gereja manapun, saya mewakili diri saya sendiri, dan kebetulan ada orang-orang yang ada di dalam Zoom saya dan di YouTube saya yang ternyata merasa terwakili. Jadi kita pragmatis aja lah, kita jangan sok idealis lah. Pokoknya saya empet aja. Sebagai double minoritas ditindas, saya butuh teriak aja. Saya butuh teriak dan teriakannya didengar. Ya, nah ternyata gayung bersambut. Makanya saya bilang jebakan Batman, ya kan? Nah, saya bilang kan kalian masuk jebakan Batman itu orang-orang, ya kan? Karena hadir dengan teriakan saya ini mengguncang 190 negara. Kan sekarang polisi nyari saya di 190 negara. Beritanya sekarang viral. Nanti malam saya tunjukkan beritanya di Perancis, di Inggris, ada di Amerika, ada di South China Morning Post, sampai kemana-mana. Dengan demikian terbuktilah apa yang kita suarakan akhirnya didengar oleh seluruh dunia, bahwa itu memang terjadi penindasan terhadap minoritas, dan tidak bisa dipungkiri itu ada, dan itu terjadi, bukan cuma ada, itu terjadi dan masih berkelanjutan. Dari mulai mayoritas yang menista agama orang lain, saya kan hanya mirrornya mereka. Saya kan hanya mencoba, karena saya merasa mereka tidak menista saya pikir dengan omongan saya juga tidak menista mereka. Karena saya juga nggak pernah laporin mereka ke polisi. Jadi saya pikir saya kira omongan saya masih lebih halus daripada omongan mereka kepada orang-orang Kristen atau kepada minoritas. Itu yang saya kira ya, saya yakini. Perkataan saya masih lebih halus daripada perkataan mereka. Jadi yang saya balikan ke mereka ini hanya sebagian kecil saja. Itu ada satu karikatur yang mereka bagus banget ya. Orang-orang ini Irena Handono, Yahya Baloni, Hani Christian, Moko Ginta melemparkan batu-batu besar, ya kan? Sementara saya hanya melempar batu kecil. Tapi batu kecil ini ternyata dijawab dengan toa yang besar, dan toa itu saya pakai sekarang untuk meneriakan suara bahwa ternyata ada dan seluruh dunia sekarang. Jadi Anda yang mayoritas sekarang, Anda yang minoritas sekarang tidak minoritas lagi, karena ada dunia internasional mendukung Anda. Kemarin dari Jerman juga sudah meliput ya, gitu. Jadi apakah memang tujuan Anda sengaja pergi ke Jerman dulu supaya mendapat tempat dalam tanda kutip zona nyaman, zona yang aman ya? Nah, nggak boleh sebut negara karena kemarin saya ditegur sama Rech Andos kita, nggak boleh sebut negara saya. Di pokoknya ada Uni Eropa, kan Uni Eropa kan besar. Ya. Jadi memang tujuannya saya banyak, Pak. Saya ke Eropa kan dari 2015 ini kan saya sudah diancam, ya kan, sudah mau dipersekusi kan, sudah mau dibunuh, sudah dilaporin polisi segala macam. Bahkan 2018 setelah kami pergi dari Indonesia, Haikal Hasan kan sudah ngaku kan kalau dia datang ke rumah saya kan, jadi saya nggak ngibul, mereka benar-benar datang ke rumah saya itu. Mau ngapain coba mereka datang ke rumah saya? Kan mau tangkap saya, mau persekusi saya kan, seperti Pak Saifuddin Ibrahim dan yang lain-lainnya. Tetapi itulah Pak, ternyata Tuhan baik, ya Tuhan baik. Tuhan kebetulan kami di sini juga ada beberapa hal yang harus dikerjakan, dan kejadian-kejadian itu justru membuat saya mendapat dukungan dari teman-teman di Eropa.
ada satu lawyer kita ya, Rex Anwalt kita, yang juga suka support saya, kasih nasihat-nasihat hukum gitu ya, apa yang seharusnya dilakukan di Eropa, mana yang boleh nggak boleh, apa yang menjadi hak kita di dunia internasional, dan itu yang saya gunakan sekarang ini. Jadi memang akhirnya sekarang sekalipun saya dari dulu sudah berteriak lantang di Indonesia, saya dulu lebih keras dari ini loh waktu di Indonesia malah. Ini termasuk saya lebih santun karena saya menghargai juga perasaan orang-orang Kristen yang ada di Eropa ini juga kan. Nah, jadi saya juga menghargai perasaan mereka. Dulu kan saya lebih keras lagi di Facebook malah. Tetapi sekarang di YouTube saya bedanya kalau dulu tulisan, sekarang saya orangnya kelihatan mukanya, bahasa saya kelihatan. Nah, kasusnya apakah saya sengaja melakukan? Iya, saya sengaja melakukannya dan memang saya safe di sini, saya aman di sini. Untuk itulah saya tidak berhenti mengatakan suara-suara ini, kritik sosial, agama, politik, budaya ini saya tidak berhenti, Pak. Karena mumpung saya di sini saya aman. Ya kan, kalau Pak Muriwali kan nggak bisa bilang kayak saya. Tapi orang di luar sana berkata, Anda berteriak-teriak seperti itu supaya cepat mendapatkan kewarganegaraan di Uni Eropa. Ya, kalau kewarganegaraan ada aturannya. Nah, kalau kewarganegaraan itu ada aturannya, nggak bisa seperti maunya saya, nggak bisa. Cokro TV itu kurang pinter tuh, Denny Siregar itu nggak pinter itu. Itu kan booster bayaran tuh dia. Ade Armando. Denny Siregar juga bilang, Ade Armando juga bilang, kalau Denny Siregar bilangnya suaka ya, suaka, supaya dapat suaka, salah itu pernyataan yang berbahaya. Anda tidak bisa teriak-teriak terus dapat suaka di sini begitu saja ya. Anda hati-hati, itu Denny Siregar ngomong begitu, hati-hati, nanti akan ada banyak orang-orang teriak-teriak yang nggak karu-karuan, asal ngawur, terus lalu pergi kemari nanti. Wah, hati-hati itu. Nanti Indonesia chaos kalau begitu gara-gara Denny Siregar. Itu hal yang tidak boleh diungkapkan di media oleh Denny Siregar dan Ade Armando. Tetapi kalau masalah kewarganegaraan itu semua ada aturannya, dan saya di sini legal. Legal, ya, Pak, legal boleh banget kita beda pendapat. Boleh kita beda pendapatnya. Ya, Anda tadi mengatakan booster bayaran. Cuman saya melihat Cokro TV itu bagus ya. Itu punya ideal tertentu bagaimana NKRI diwujudkan ya. Jadi kita boleh beda pendapat di sini. Kalau saya Cokro TV, saya sangat mendukung semacam itu. Ya, ini saya tapi dalam hal ini dia tidak menghubungi saya, dia cuma mengira-ngira, dan yang dia kira-kira itu bahaya. Padahal saya tiap hari live, bahkan saya sudah sambangin ke temennya dia, si Eko-nya itu, malah ngomongnya saya tidak mau memberi Paul panggung. Wah, itu kan juga omongan yang salah. Saya kan punya hak jawab. Ketika orang ngerasani saya kayak emak-emak ngerumpi, saya datang malah kabur semua. Berarti kan ada yang salah dengan mentalnya kalian. Berarti kalian cuma booster. Kalau kalian benar-benar orang gentle, saya kan datengin kalian, ya kan? Berita saya kan sudah berita nasional, bahkan 190 negara, ya kan? Nah, ketika saya datengin kalian bicara yang tidak baik, dan menurut saya itu salah sekali, bahkan bukan masalah saya, kalau saya kan nggak urusan dengan apa kata orang tentang saya, ya kan? Kalian, misalnya gini, kalian kasih makan saya aja kagak? Kenapa sih kalian mau ngatur-ngatur saya? Kasih makan aja enggak kok, ya kan? Itu kan gitu aja kan simpelnya kan. Kenapa mesti ngatur-ngatur saya? Nah, kalau misalnya saya udah bicara teriak keras begini, kalian ketakutan, berarti ada yang salah dengan kalian, dengan si Denny Siregar CS. Malah si Ade Armando bilangnya, nanti orang Tionghoa akan diperkosa lebih lama lagi. Oh, itu adalah roh ketakutan yang kamu siarkan. Dan itu saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adalah spirit-spirit ketakutan. Itu sengaja di framing. Orang-orang ini memframing. Jadi jangan berpikir Anda ini orang-orang baik. Enggak ya, mereka itu bekerja bukan karena baik, mereka itu sudah ada agenda juga. Kalau mereka bekerja dengan baik, mereka Pak akan tanya yang objektif. Saya sedikit menyampaikan pandangan saya, Pak. Pandangan saya, ya, kalau dilihat dari apakah bermanfaat atau tidak ya, dalam pengertian kalau memikirkan kepentingan orang banyak ya. Nah ini gini, kalau status Pak Paul sekarang menjadi buronan ya, tentu Pak Paul sendiri juga menjadi tidak tenang, saya kira, merasa diawasi terus ya, merasa tidak nyaman. Dan di sisi lain kami yang ada di Indonesia ini
jelaslah itu pasti menimbulkan masalah ya. Menimbulkan masalah khususnya bagi minoritas, itu mungkin ada perasaan tidak aman tertentu ya, karena kasus Pak Paul ini, seperti itu. Jadi bagi saya sebetulnya ketika Pak Paul sekarang ini buron ya, itu memang menimbulkan kerugian yang double. Pak Paul sendiri rugi ya, karena tidak bisa bebas. Lalu yang di Indonesia yang minoritas mungkin saja hubungan mayoritas dan minoritas itu bisa ada guncangan atau apalah begitu ya. Sehingga kalau saya, Pak Paul, saya melihat kalau seandainya Pak Paul ini cukup gentle ya, misalnya menyerahkan diri kepada polisi ya, lalu diproses secara hukum, dibawa ke Indonesia, palinglah nanti tuntutannya itu 5 tahun penjara kan, sebagaimana yang tersiar kan di berita-berita, 5 tahun penjara, lalu nanti sama hakim diputuskan 2 tahun atau 2 tahun lebih. Setelah itu masuk ke dalam penjara, dipotong-potong nanti palingnya tinggal 1 tahun lebih. Dan setelah itu Pak Paul bebas ya. Dan mungkin ya kalau Pak Paul, menurut saya ya, kalau Pak Paul bisa gentle semacam itu yang mulutnya kotor di pihak sebelah itu diakui atau tidak ya, seperti Yahya Walloni atau yang lainnya, juga mungkin bisa diproses Pak. Saya kira Yahya Walloni itu sudah ada laporan sudah lama, tapi nggak diproses. Cuma kalau menggunakan momentum ini, mungkin saja saya kira polisi memproses Yahya Walloni. Dan mungkin ada orang-orang yang membuat laporan baru, yang lebih fresh, yang lebih baru, sehingga Yahya Walloni langsung diproses. Seperti itu ya. Ini pendapat saya. Jadi kalau Pak Paul misalnya menyerahkan diri dan gentle, mungkin keuntungannya untuk kepentingan orang banyak itu jauh lebih bagus, ya, jauh lebih baik ya. Tetapi saya tahu Pak Paul juga mempunyai agenda sendiri, mempunyai pandangan sendiri tentang kasus ini. Ya silakan kalau ada tanggapan Pak Paul. Ya, apakah kalau saya menyerahkan diri ditangkap, yakin pasti Yahya Walloni, Irena Handono, Hani Christian, Stephen Indra itu ditangkap? Begini Pak, saya potong sebenarnya. Kalau yang lain-lain mungkin saya tidak terlalu yakin. Kalau apakah harga saya cuma seharga Yahya Walloni? Hina sekali saya kalau harganya saya cuma seharga Yahya Walloni. Emang dia siapa? Ya toh? Ya, jadi sorry, perjuangan saya, target saya bukan Yahya Walloni. Bukan. Ya sebentar dulu. Ya itu pendapat Pak Paul. Maksud ya. Saya kalau Pak Paul bisa menjalani proses hukum, saya kira Yahya Walloni akan mungkin diurus oleh polisi. Ya, itu prediksi saya Pak, prediksi saya. Ya kalau masalah harga Yahya Walloni sama Paul Zhang sama atau enggak itu ya bergantung tafsiran Bapak lah begitu. Ya mungkin ada agenda apa Pak sehingga masih mau tetap buron begitu. Agenda apa? Silakan Pak di-sharingkan. Ya. Jadi bukan masalah agenda apa sehingga tetap buron, tetapi begini ya. Masalahnya adalah tujuan saya, target saya itu bukan Yahya Walloni. Yahya Walloni itu terlalu hina. Itu saya juga nggak pernah ngelaporin Yahya Walloni ke polisi juga. Saya sih nggak urusan dia ngomong apa ya. Hani Christian, Irena Handono mau bilang apa, saya juga nggak urusan. Yang menjadi masalah adalah apa sih yang mau kita target, mau kita kejar dengan begini? Emang dikira ini cuma mana ya yang nggak taruh rekening di YouTube-nya? Cuman saya loh. Satu itu ya, YouTube mana. Kedua, saya tidak bikin YouTube buat cari uang. Ya. Kedua, saya tidak cari bikin YouTube buat saya terkenal. Saya punya masa lalu yang tidak baik dan banyak orang yang pernah saya sakiti. Jadi kalau saya makin terkenal, sebetulnya makin rugi buat saya. Orang jadi tahu saya, orang bisa caci maki saya. Karena saya punya masa lalu yang nggak baik dan seharusnya kan saya jangan menampakkan diri. Tetapi karena saya punya satu saya punya satu visi yang berbeda. Ada hal yang lain yang harus saya perjuangkan. Nah, yang saya perjuangkan ini yang orang pada nggak ngerti kan. Kalau kebanyakan orang-orang
orang-orang yang nggak ngerti ini kan dia nggak ngerti apa yang saya perjuangkan. Apa sih yang saya perjuangkan? Yang saya perjuangkan adalah agar Pancasila ini benar-benar nyata di Indonesia, yaitu apa, kesetaraan hak, ada semua itu ya, ada kesetaraan hak, nggak ada mayoritas minoritas, semua suara-suara didengar. Tapi apakah itu dimengerti? Apakah itu dimengerti oleh orang-orang? Tidak dimengerti oleh orang-orang yang hanya pemikirannya cetek saja. Orang-orang tidak akan ngerti yang saya perjuangkan. Dia pikir target saya Yahya Waloni. Wah, itu buat saya itu penghinaan besar itu. Kalau target saya Yahya Waloni. Dia itu manusia yang tidak ada harganya di mata saya. Tetapi dia ada harganya di mata Tuhan Yesus. Tapi di mata saya nggak ada harganya. Jadi, apa namanya, Yahya Waloni itu nggak ada artinya untuk ditukar dengan jiwa saya, nyawa saya, dan keluarga saya. Saya tampilkan seluruh keluarga saya loh di YouTube saya. Saya nggak main-main. Taruhannya itu nyawa saya dan nyawa anak istri saya loh. Ya toh? Itu nggak main-main itu. Siapa yang berani begitu YouTubers? Cuman saya. Nah, bukan saya sombong, bukan. Karena saya punya tujuan, saya punya target. Ada yang harus saya capai. Bukan cuman suaranya menggema Pak Pendeta Wali. Ya. Ya, jadi bukan cuman sekedar Yahya Waloni, tetapi GKI Yasmin bagaimana? HKBP Jombang baru ditutup bagaimana? Emang Menteri Agama kerjanya apa? Begitu sekarang dengar nama Nabi ke-26 kejang-kejang tuh Menteri Agama kan? Ya kan? Bagaimana dengan persekusi orang-orang minoritas yang lain? Ahmadiyah dibakar hidup-hidup. Dulu Gavatar juga diusir rame-rame dari rumahnya mereka di Kalimantan. Kita punya target supaya inilah perjuangan suara minoritas yang kita perjuangkan. Inilah yang kita mau perjuangkan bersama. Apakah itu didengar? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu seberapa orang-orang ini sadar. Mereka kan cuma tahunya kan, wah ini menghina, menghujat. Nah sekarang saya cuma ngatain satu kata, satu kalimat saja. Mereka udah kejang-kejang. Tahu nggak mereka berapa banyak minoritas yang mereka tindas atas nama agama Islam? Ya kan? Atas nama Allah Akbar dan agama Islam loh mereka teriak-teriak itu. Mereka sadar nggak? Ya. Beberapa orang sudah mulai sadar seperti siapa kemarin itu saya lupa ya, Iyas Supiakta sama siapa itu kemarin. Beberapa orang sudah mulai menyadari. Ya. Beberapa orang sudah mulai sadar. Ya, Yahya Waloni itu ya itu cuman satu itu sih ya, satu alasan kecil ya. Tapi kalau dibandingkan dengan akibat daripada kasus Pak Paul ini ya, dampaknya terhadap Indonesia secara keseluruhan ya, kalau tidak selesai misalnya ini bagi saya ya seperti ada sesuatu duri dalam daging ya, di dalam hubungan mayoritas dan minoritas ya, sehingga sebetulnya sadar atau tidak ini bisa berdampak mempersulit minoritas ke depan dalam segala bidang, karena masih ada kasus Paul Sam yang belum selesai begitu ya, seperti itu. Jadi ini ada yang tulis di live chat ya, saya bukan ada roh ketakutan, tetapi saya juga memikirkan perkara yang lebih besar ya, bagaimana kekristenan, bagaimana minoriti di Indonesia hidup ya. Penyelesaian kasus Pak Paul ini diselesaikan dengan baik atau tidak baik ya, saya berani mengatakan akan mempunyai satu dampak atau pengaruh yang besar ya bagi kehidupan minoritas di Indonesia, seperti itu. Jadi saya tidak tahu apa Pak Paul mungkin pernah pikirkan ini atau tidak. Emang dampaknya apa? Misalnya kalau jadi gini, kalau kasus Pak Paul ini terkatung-katung terus ya. Iya, dampaknya apa? Minoritas misalnya. Sekarang misalnya saya, katakan seperti saya, mau jadi bupati atau mau jadi gubernur, orang akan gampang memainkan isu agama ya. Oh, lihat kasus Paul Sam belum beres kok, jangan pilih Kristen. Nah, itu salah satu contoh sederhana, Pak. Di dalam bidang-bidang lain itu mungkin masih banyak, Pak. Bukannya sekarang juga sudah begitu? Bukannya sekarang sudah begitu? Faktanya sekarang sudah begitu, jangan pilih orang Kristen.
Nah, itu Ahok, jangan pilih Ahok kafir. Kan nyatanya sama toh. Jadi saya bilang ada saya atau tidak, ya jangan bilang Indonesia. Nah ini kemarin ya banyak orang berpikir ya bahwa ini hubungan antar agama sudah baik-baik saja di Indonesia. Siapa bilang baik-baik saja? Kalau kalian diem saja ya baik-baik saja. Kalau kalian protes ya nggak baik. Nah itu kan itu namanya bukan hubungan yang baik. Itu namanya hubungan perbudakan. Dan kalian mau diperbudak. Dan kalian mau diperbudak oleh roh ketakutan. Jadi Anda yang bilang nggak takut, bohong. Anda takut sebenarnya. Ya. Dalam nama Yesus saya hardik roh perbudakan itu dari hidupmu. Kalau saya tidak takut. Kalau saya tidak takut, Pak. Ya berarti kan Bapak tadi takut nanti kami minoritas dipersulit. Berarti kan itu takut. Tidak, itu tidak lahir dari ketakutan, tapi itu lahir dari ketakutan. Bukan. Itu dari perspektif ya bahwa kita sebetulnya mempunyai kesempatan, oleh karena ada hal ini maka kesempatan itu hilang. Ya ini bukan ketakutan. Itu ketakutan namanya. Oke lah. Itu namanya ketakutan. Sampai sekarang pun kalian tidak punya kesempatan buat, nggak bisa kalian punya kesempatan bagus buat jadi pejabat negara. Ya kan bisa aja cuma jadi pembantu-pembantu kayak menteri, kayak pegawai BUMN. Tapi suruh jadi pemegang satu ini polusi bisa nggak bisa, kayak jadi gubernur ya kan, jadi ketua MPR, ketua DPR, susah jadi panglima. Nah ini baru sekarang nih Kapolri kan, itu kan. Saya enggak sependapat ya Pak Paul ya. Iya kan Pak Pendeta Muriwali kan tanya pendapatnya saya toh. Jadi kalau saya menjawab boleh-boleh saja toh. Ya boleh. Jadi gini, ini pendapat saya. Ya, apalagi kalau menurut iman Kristen saya yang percaya bahwa Tuhan berdaulat dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang mustahil bagi orang ini kok mustahil, ini tidak bisa. Tuhan bisa jadikan ya. Cuman memang kita orang Kristen ada tanggung jawab tertentu yang mana yang perlu dibereskan kita bereskan, yang kita tidak mampu bereskan kita serahkan kepada Tuhan ya. Jadi ini hanya saran saja, hanya sesuatu wawasan dari saya, Pak. Silakan yang saya lakukan sama yang Martin Luther lakukan bedanya apa? Martin Luther King maksudnya? Atau Martin Luther reformator gereja? Reformator gereja. Itu bedanya kalau Martin Luther memang ya bidang teologi dan gereja ya, itu yang dia kerjakan. Begitu. Berarti saya lebih hebat dong, saya seluruhnya agak teologi, kultur, gereja pun saya kritik, di negara pun saya kritik. Dan saya pertaruhkan nyawa saya dan nyawa keluarga saya loh. Ya, yang saya ajak Pak Paul pikirkan tadi, dampaknya seperti apa? Lebih mendatangkan kebaikan atau bukan? Oh, akan mendatangkan kebaikan. Akan mendatangkan kebaikan. Makanya saya beri taruhan keluarga saya semuanya. Iya. Mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan kebaikan untuk Indonesia. Oh iya, makanya saya pertaruhkan keluarga saya semuanya, saya dan keluarga saya. Ya toh? Saya kan nggak sembunyi, semua kan saya tunjukkan. Ini istri saya, ini anak saya, ini saya tunjukkan semua. Dan saya tidak pernah minta uang sepeser pun dari YouTubers, dari netizen. Tidak ada nomor rekening yang saya minta buat diri saya sendiri. Saya ngumpulkan uang buat Apolinaris, saya ngumpulkan uang buat yayasan-yayasan yang membutuhkan, bukan untuk saya pribadi. Iya. Ya kan, Pak Muriwali tahu di sini kebutuhan hidupnya jauh lebih besar daripada di Indonesia. Ya, untuk hidup normal itu butuh 3.000 euro sebulan untuk hidup normal di Eropa. 3.000 euro itu sama dengan 50 juta. Penghasilan dari YouTube Pak Muriwali tahu cuma berapa? Sebentar Pak, ya saya mau. Sebentar Pak, saya sedikit ini ya sebelum kita lanjut. Ya, kita enggak debat ini ya, bukan debat ya. Jadi saya hanya menyampaikan perspektif. Saya hanya menjelaskan. Jadi saya tidak mendebat Pak Muriwali. Pak Muriwali bertanya, saya menjawab, menjelaskan kepada netizen apa yang saya lakukan ini tujuannya apa yang saya yakini, ya kan? Saya sedikit menanggapi ini, ada yang tulis di live chat ya. Muriwali botol dan penakut katanya begitu. Ini pasti Banci yang tulis ini ya. Saya datang ke kandang Islam berdebat di sana. Tapi debatnya maunya apa namanya? Itu debat yang akademik kan.
Nah, makanya saya marah kalau tidak akademik kan begitu. Kalau hanya sekedar yel-yel, mengganggu dan lain sebagainya ya. Saya bukan botol ya. Saya betul-betul memberikan perspektif di sini mana yang mendatangkan kebaikan bagi lebih banyak orang ya, bagi khususnya minoritas dan saya kira bukan hanya masalah mayoritas minoritas, tapi sebagai orang yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Pak Paul, Anda di dalam telepon kita, percakapan telepon kita, Anda juga menyinggung GKI Yasmin. Ya, Anda mau sharingkan perspektif Anda tentang GKI Yasmin? Ya, saya tidak kenal orang-orang di GKI Yasmin ya, juga di HKBP Jombang, juga yang kemarin yang ada gereja lagi ibadah online ditoain di depan rumahnya, ya kan? Dan juga pura yang di Bekasi yang dilarang oleh warga. Itu pertanyaan besar buat saya, ya. Yang itu seakan-akan nggak ada di Indonesia. Bagaimana syariat Islam itu diterapkan di daerah-daerah, padahal di situ ada orang Kristennya. Bagaimana gereja itu nggak boleh berdiri di Cilegon. Nah, itu adalah sebuah Pancasila yang tidak sehat. Oh, ini demokrasi. Nah iya, demokrasinya Indonesia itu ada demokrasi khilafah. Kalau di Eropa nggak bisa begitu. Nggak ada begitu. Makanya saya bilang Pancasila itu diterapkan di Eropa, tetapi nggak diterapkan di Indonesia. Lucu sekali. Eropa itu lebih Pancasila daripada Indonesia. Dan itu yang sedang kita gugat Indonesia. Dan itulah perjuangan saya. Itulah makna perjuangan saya. Nggak cuma buat orang Kristen aja, tapi untuk orang minoritas yang lain. Kebetulan saya double minoritas. Saya merasakan. Jadi kalau ditanya, emang kamu tahu apa? Saya tahu persis saya double minoritas. Kalau kemarin saya cerita masa lalu saya, bukan berarti saya kepahitan. Tetapi saya sedang cerita, saya merasakan yang kalian rasakan. Entah kalian mau mengakui atau tidak, itulah yang saya alami sebagai double minoritas. Kebetulan saya tinggalnya di desa dulu. Makanya saya tahu persis perasaan dan perlakuan itu. Saya sekolah di SMP negeri, SMA negeri, dan saya tinggal di desa. Makanya saya tahu persis artinya double minoritas itu apa. Kalau kalian yang tinggalnya di Jakarta, sekolahnya di Semak 1, Semak 2, ya kalian nggak berasa. Ya, tapi saya yang tinggal di desa, kita tiap hari kita ketemu dengan orang-orang ini, maka saya tahu persis rasanya seperti apa. Ya, kalau kalian tinggalnya di perumahan-perumahan elit, ya, terus sekolahnya di Semak 1 gitu kan, atau Anda sekolah di Pelita Harapan, ya nggak berasa lah. Nah, makanya itu bodoh sekali orang-orang Tionghoa yang mengatakan bahwa kita nih aman-aman damai. Nggak ada. Lihat itu di YouTube saya, di Zoom saya. Itu kan akhirnya kan semua orang mengakui. Itu ada, bukannya nggak ada. Dan itu yang saya perjuangkan. Bukan Yaya Waloni nggak ada harganya. Itu mah nggak usah dibiarin aja. GKI Yasmin, coba saja GKI Yasmin ini kan sudah konstitusional, dokumennya udah lengkap. Nah, Gus Yakut kerjanya ngapain aja? Ya, Gus Yakut ini kerjanya ngapain aja? Ya kan? Sudah 6 bulan loh jadi menteri. Kerjanya apa coba? Ini bulan depan bulan ke-6 ya, sudah bulan. Kerjanya apa? Itu sudah konstitusional. Artinya nggak itu cuman omong kosong aja. Kalian dibacain ayat Alkitab sudah kelepek-lepek sama Gus Yakut. Kenyataannya HKBP Jombang tetap ditutup. Itu markasnya NU Sarang Banser. Emang Bansernya kemana waktu HKBP Jombang ditutup? Nah, berarti kan ada yang salah toh. Waktu Natal, Banser ini jaga di gereja kalian bersorak-sorai, wah inilah kerukunan umat beragama. Iya, tapi begitu gereja ditutup, mana Banser? Jangan-jangan yang nutup orangnya sama, ganti baju doang. Iya kan? Lo kan harusnya tugasnya polisi tugasnya cuma mencegah supaya jangan rusuh. Tapi harusnya Banser dong. Kalau Banser jaga Natal bisa, kenapa itu gereja ditutup sama orang Islam Banser nggak ada, hilang semua Bansernya? Makanya saya sangat berkeyakinan, hakul yakin bahwa yang nutup gereja juga Banser juga. Ganti baju doang. Apalagi itu Jombang lah contoh kasus, itu kan sarangnya NU. Ya kan? Itu kan sarangnya Banser Jombang. Mana Bansernya? Nah, itu kan aneh. Anda nggak sadar kan itu, kalau nggak saya sadarkan sekarang. Ya itu seperti itu yang kita perjuangkan, Pak Pendeta Muriwali. Jadi sekali lagi bukan cuma kelas. Walaupun Hani Christian dan si Stefan Indra sudah dilaporkan oleh Polres di Polres Cirebon, tapi juga nggak diapa-apain. Artinya memang tidak ada keadilan.
Di Indonesia itu nggak ada keadilan itu. Yang ada itu adalah kalian nurut sama orang mayoritas, kalian baik-baik saja, kalian bayar. Kalau kalian nggak bayar ya dibom, kayak gereja Katolik yang kemarin itu dibom. Kalau kalian bayar, ya kayak gereja-gereja tertentu yang gede-gede itu kan bayar, ya kan, bayar kisas itu, ya aman. Kalau kalian nggak bayar ya nggak aman, pokoknya. Itu udah fakta di Indonesia, jangan bilang nggak ada. Oh, saya lihat dengan mata kepala sendiri, jangan bilang nggak ada. Saya kan juga salah satu pejabat di sebuah gereja, jadi saya ngerti dalam-dalamnya juga. Dulu saya dari gereja yang besar juga, saya ngerti apa yang mereka lakukan, ya kan. Apakah itu mau dilakukan seperti itu terus? Kenapa? Satu, karena gereja-gereja sendiri mata duitan, dia nggak urus dengan penduduk di sekelilingnya, dikasih makan. Ya pendetanya pakai jam tangan 1 miliar, mobilnya aja ganti-ganti, pakai Porsche, pakai Rolls Royce, pakai karu-karuan. Sementara jemaatmu banyak yang miskin, sementara tetangga-tetangga di gerejamu banyak perumahan kumuh, kamu nggak urus. Perut yang lapar itu yang dihasut, ya kan? Gerejamu mungkin nggak dibakar, jangan bilang itu mujizat karena kamu bayar, bukan mujizat. Yang dibakar gereja lain, yang dibom gereja lain yang nggak mau bayar. Contohnya gereja Katolik nggak mau bayar. Kenapa gereja Katolik nggak mau bayar? Karena mereka diaudit, mereka nggak bisa pakai duit seenaknya sendiri, nggak macam gereja karismatik yang bisa diputar-putar duitnya kemana-mana. Kalau gereja Katolik kan diaudit sama dunia internasional. Setiap gereja di Indonesia itu nggak main-main. Makanya selalu jadi sasaran, apalagi gereja Katolik yang paling sering melakukan diakonia, bagi-bagi sembako, walaupun tidak pernah pakai atribut, ya kan? Tetapi setidaknya di sekelilingnya gereja, ini saya bilang gereja Katolik contohnya, saya nggak ada lagi gereja Toraja juga, itu juga sering ini ya. Tetapi gereja-gereja yang sering berdiakonia ini, akhirnya mereka banyak memenangkan jiwa di sana. Memang pada kenyataannya seperti itu. Tanpa mereka harus teriak-teriak saya dari gereja ini itu. Itulah faktanya Pak Pendeta. Jadi perjuangan kita belum selesai, masih panjang. Kalau saya suruh menyerahkan diri karena masalah gentle nggak gentle, oh ini bukan masalah gentle nggak gentle. Kalau saya sekarang masuk penjara, saya di Indonesia disuruh gentle nih, saya masuk penjara, terus apa lagi yang mau teriak? Emang ada lagi yang mau teriak kayak saya? Wah nggak ada. Saya jamin ketukan kepala saya deh, belum tentu ada dalam satu generasi, belum tentu ada satu. Tetapi kalau saya tetap di sini dan tetap teriak, saya akan menginspirasi orang-orang untuk teriak seperti saya. Dan spirit keberanian ini akan ditularkan kemana-mana. Jadi bukan saya masalah gentle nggak gentle. Saya gentle sekali. Christian saja nggak berani tampak wajah, saya tampak wajah. Ayo loh. Ya, Pak Paul, Anda seberapa optimis ya suara Anda ini didengar, lalu merubah Indonesia, ya merubah bagaimana mayoritas memperlakukan minoritas. Seberapa optimis Anda, dan kira-kira kalau sampai berubah oleh karena suara Anda, itu bagaimana caranya? Kan bukan hanya sesuatu yang langsung sulap, langsung jadi. Kira-kira caranya yang rasional seperti apa? Bisa berubah dari suara-suara seperti Anda, atau orang-orang lain seperti Anda? Ya, jadi... Saya ajak Pak Paul ini untuk berpikir kritis. Makanya saya bilang tadi, bukan ini yang tulis-tulis ini pasti banci ya. Tidak mengerti saya, tidak tahu saya. Jadi gini, mengapa saya ajak Pak Paul ini berpikir, untuk kita berpikir kritis, mana yang paling mendatangkan kebaikan, dan mana yang tidak. Yang tidak kita hindari, yang paling mendatangkan kebaikan kita pikirkan. Ini bukan masalah berani atau tidak berani, atau ya termasuk tadi ya, bukan hanya masalah dari pihak sana ada yang hate speech, mari kita jebloskan ke penjara, enggak juga. Jadi saya memang tujuannya mana yang lebih mendatangkan kebaikan ya, bagi lebih banyak orang begitu. Jadi kira-kira optimisme Pak Paul terhadap suara Pak Paul didengarkan dan akan merubah nasib minoritas di Indonesia, dan itu bagaimana caranya, rasionalnya itu seperti apa? Pak Paul bisa jelaskan? Ya, sekarang suara saya didengar oleh seluruh dunia, bukan cuma Indonesia saja. Ya, dan seluruh dunia lihat dan bertanya, ada apa di Indonesia? Ada apa lagi nih di Indonesia? Masa orang cuma ngaku-ngaku nabi aja terus dimasukkan penjara, mau pakai Interpol segala. Ya, padahal gereja-gereja lagi dibakar. Ini orang cuma ngaku-ngaku nabi ke-26, ya dengan komentar berikutnya, mau dipenjara, bahkan mau dibunuh, dihalalkan. Itu di South China Morning Post udah ditulis bahwa saya mau dibunuh oleh mereka.
Nah, jadi suara ini pasti didengar. Kalau Indonesia terjadi chaos, maka yang saya omongkan maha benar, bukan cuma benar, maha benar, bahwa yang saya kritik itu memang biadab, ya kan? Dan memang benar-benar maha benar. Kalau Indonesia bisa introspeksi, maka itu akan menjadi sebuah perubahan. Jadi Indonesia cuma diberhadapkan sama dua, bereaksi dengan positif atau negatif. Karena keras sekali kan. Kalau dia bereaksi dengan negatif, maka akan banyak orang meninggalkan Islam. Kalau dia bereaksi dengan positif, maka orang-orang minoritas akan bisa beribadah dengan tenang dan mendapatkan hak-haknya. Dan itu sekarang sudah disuarakan. Dan sudah diviralkan, televisi sudah memviralkan saya punya hak jawab, ya kemarin TV One walaupun banyak dipotong, tetapi kita lihat sekarang respon-responnya sudah banyak berbalik. Ya beberapa cendekiawan Islam sudah membenarkan saya. Ya, sudah membenarkan saya. Kira-kira siapa, jadi, Pak? Oh, sudah, itu kemarin. Sampai itu kemarin saya. Subiakto siapa? Iya, Subiakto. Terus Sayudin siapa itu? Sebentar. Iya, Subiakto sama siapa itu? Sebentar. Itu ada itu cendekiawan Islam juga ya. Sebentar, namanya saya lupa. Iya, Subiakto, satunya Saidiman Ahmad. Ya, saya nggak. Ini orang juga kasih saya. Ya, nanti bisa dicek aja lah mereka. Saya nggak tahu mereka dari mana, ya. Tetapi dengan mereka mulai bersuara, nanti akan ada lagi yang bersuara lagi. Mereka bertanyakan kan, akhirnya kan sekarang semua bertanya-tanya, bahkan dari gerakan mahasiswa gerakan pluralisme. Saya dengar kemarin sudah mulai bergerak untuk menuntut supaya Yahya Waluni dipenjarakan, ya kan? Dan isu DPR pun, ketua DPR kemarin sudah bilang Yahya Waluni harus dipenjara tuh. Sekarang ketua DPR pun sudah bilang, ya kan? Tadinya ada yang bilang enggak ada, tutup rapat-rapat semuanya. Sekarang ketua DPR pun bilang Yahya Waluni harus dipenjarakan, ya kan? Ketua NU pun sudah bilang harus diproses Yahya Waluni, ya kan? Dan bukan cuma Yahya Waluni, dia sebut satu-satu, termasuk Mualaf Center. Harusnya itu dipenjarakan semua itu, karena penistaan agama itu. Hani Christian, Stephen Indra, udah bohong besar itu. Bangun Samudra, grupnya Ustadz Kaimana, Irena Handono, harusnya dipenjarakan tuh. Dan itu sudah disuarakan rame-rame sekarang. Tapi target kita bukan itu. Target kita adalah bagaimana supaya minoritas ini bisa beribadah dengan tenang. Karena memang harusnya namanya penistaan agama itu nggak ada, termasuk saya pun tidak menistaan agama. Hate speech bukan, saya tidak pernah menghasut orang untuk benci Islam. Saya suruh orang-orang untuk berdiakonia, kasih makan orang Islam supaya jangan dihasut oleh orang-orang macam Habib Rizik. Nah itu yang dipotong. Pak Paul, yang Anda belum jawab tadi, Anda baru bicara mengenai suara-suara, lalu ada ulama-ulama Islam yang itu kan mulai dari mulai aspek kognitifnya dulu kita beresin. Habis aspek kognitifnya, maka mereka akan ada aspek afektifnya. Harus mereka udah oke, berarti ternyata mendatangkan manfaat nih kerjanya si Paul ini. Jadi benar nih. Begitu mereka meresponi, maka dunia akan melihat, oh Indonesia sudah ada toleransi yang benar nih. Ternyata ada keadilan, orang-orang yang menista agama Kristen pun dipenjarakan. Atau mungkin kalau kita hapuskan undang-undang penistaan agama, kalau begitu, maka Apollinaris harusnya dibebaskan, ya kan? Apollinaris Darmawan juga dibebaskan, udah nggak ada lagi penistaan agama lagi. Terus kalau sudah nggak ada penistaan agama lagi, maka seharusnya yang terjadi adalah gereja-gereja, pura-pura, Ahmadiyah, Syiah itu harusnya sudah mulai agama-agama tradisional, agama-agama lokal itu harusnya diizinkan. Dan kolom agama di KTP itu disingkirkan, dihapus, karena itu nggak benar. Kolom agama di KTP itu membuat diskriminasi. Nah, itu aspek yang kedua, afektifnya. Maka yang ketiga nanti psikomotoriknya. Psikomotoriknya akhirnya kan ada kedamaian. Ya, gereja-gereja pun mulai
bisa berinteraksi dengan sehat. Hubungan yang sekarang itu bukan hubungan yang sehat antara mayoritas dengan minoritas, tapi kalian sedang didikte dan diintimidasi. Makanya selalu ada kata khawatir, takut, nanti kita malah tambah didiskriminasi. Itu adalah bentuk dari roh intimidasi. Itulah roh perbudakan Mesir. Ya, gitu Pak Muriwali. Pertanyaan saya intinya gini. Anda mengatakan suara Anda mulai didengar di mana-mana, ya. Tapi kalau bicara Indonesia, sudah ada tokoh yang sangat besar sekali, bahkan pernah jadi presiden, yaitu Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ya, yang sangat-sangat moderat, sangat-sangat mengasihi minoritas, ya, sangat-sangat memperhatikan minoritas. Tokoh sebesar ini pun belum mampu merubah apa yang terjadi, kan, seperti itu. Ya, jadi karena dia sendirian. Karena dia sendirian. Nah, sekarang dengan munculnya saya, maka akan banyak orang muncul seperti saya lagi. Sebentar dulu, Pak. Yang saya tanyakan ini, ya, setelah Anda bersuara, ya, dan disambut banyak orang, kira-kira secara rasional, secara logis itu bagaimana bisa mengubah? Ya, bagaimana bisa mengubah? Kalau cuma sekedar bersuara, banyak yang bersuara, saya kira, ya. Kalau cuma sekedar bersuara, didengar apa enggak? Masalahnya didengar apa enggak suaranya? Sebentar dulu, Pak. Karena ini sebetulnya berkaitan dengan mempunyai hubungan dan aspek politis, ya. Jadi bukan hanya sekedar suara, tapi ini bersangkut paut dengan mereka yang menjadi stakeholder, ya, menjadi pemegang kebijakan begitu di dalam politik dan lain sebagainya. Dan semua, ya, itu digodok di dalam politik, di dalam pemerintahan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana suara Anda ini Anda kaitkan dengan keseluruhan aspek seperti ini sehingga menjadi rasional, menjadi logis, dan Anda yakinkan saya bahwa usaha Anda ini betul-betul membawa kepentingan Indonesia ke depan itu menjadi lebih baik, ya, dan minoritas itu menjadi lebih diperhatikan. Saya minta penjelasan rasional, Pak Paul. Ya, silakan, Pak. Gus Dur itu kerja sendirian, dia presiden, dia sendirian, 2 tahun dilengserin. Yang lengserin siapa? Mana orang NU mau pasang badan buat dia? Semua diam semua. Bahkan anak buahnya dia yang dari PKB pun berkhianat, kan? Ya kan? Artinya apa? Artinya dia sendirian kerjanya. Orang Kristen cuma ngikut-ngikut doang. Dan waktu di zaman itu orang Kristen nggak ada yang berani bersuara untuk membela Gus Dur. Ya kan? Nah, sekarang saya kerja sendirian, tetapi akan ada banyak orang bermunculan. Kalau saya menyerahkan diri seperti saran Pak Muriwali, maka saya orang bodoh. Ya kan? Suara saya akan hilang ditelan oleh massa. Nah, sekarang saya perlu teriak lebih keras. Kan Bapak tanya caranya saya toh. Logikanya toh. Pak, dengarkan lagi baik-baik, Pak. Kalaupun banyak orang bersuara menyambut, katakanlah Pak Paul ini memukul gong, ya. Iya, saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai bicara, Pak. Saya tahu, Pak. Ya, silakan. Iya. Silakan. Bapak kan bilang sekarang nyatanya kita itu digerakkan oleh politik. Iya, saya akan bicara sampai politik tidak bisa berkutik. Ya. Kalau seluruh dunia menekan Indonesia, makanya ini sekarang saya lagi pers di seluruh dunia sekarang sudah bicara tentang hal ini. Ya, tentang hal yang paling konyol. Belum, Pak. Saya belum selesai, Pak. Oh ya, silakan. Iya, kalau saya belum selesai dipotong terus nanti nggak kelar-kelar, nanti akhirnya Pak Muriwali nyetir saya supaya saya setuju dengan Pak Muriwali namanya ini, Pak. Nggak boleh, Pak. Tidak. Kan Bapak nanya saya kan. Ya. Tapi kalau caranya Bapak itu tadi Bapak sedang mengontrol saya supaya saya setuju dengan Pak Muriwali. Nah, itu enggak, Pak. Saya tidak akan pernah setuju dengan Pak Muriwali dengan cara menyerahkan diri dengan bodoh seperti itu. Karena saya punya hikmat dari Tuhan yang lebih dari itu. Jadi begini, Pak. Saya akan teriak terus sampai dunia internasional itu menekan Indonesia. Sehingga Indonesia akan diboikot oleh dunia internasional karena ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Oh, itu sudah terjadi, Pak. Dengan banyak hal, Pak. Indonesia bisa disetir, Pak, bisa diboikot, Pak. Gara-gara masalah human rights ini, Pak. Dan itu yang saya teriakan. Dan kalau ada banyak orang yang teriak seperti saya yang dari luar negeri, nggak cuma saya, ya itu akan benar-benar terjadi. Dan itu akan sangat rasional sekali. Makanya, ayo saya suruhkan teman-teman semua yang di luar negeri, yang sudah bukan warga negara Indonesia, teriak sekeras-kerasnya tentang Indonesia. Yang kita bela adalah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Bagaimanapun juga kalian semua lahir di Indonesia. Dan yang kedua, ya, Indonesia kan dihadapi pilihan. Mereka mau ditekan untuk nangkap saya nggak bisa, ya. Dan mereka juga nggak mau tangkap Yahya Waloni kan, nggak berani kan. Jadi bagaimana? Harus dicabut undang-undang penistaan agamanya. Ya, jalannya cuma itu.
Akhirnya kan sekarang nanti bisa nggak ada undang-undang. Coba lihat ya dalam waktu ke depan undang-undang penistaan agama itu kan dihapus dari Indonesia. Saya yakin sekali itu, sangat yakin sekali. Mau nangkap saya nggak bisa, mau menjarain Mualaf Center CS nggak bisa, ya kan? Karena mereka juga punya backingan kan. Nah sekarang saya nangkap di sini juga backingan saya Uni Eropa, ya di Freedom to Speech article. Ayo, jadi mau gimana, susah, mau ngapain lagi, nggak bisa. Backingan saya PBB, ya kan, Freedom to Speech article. Nah backingan mereka politik. Ditekan nanti Pak, saya akan teriak lebih keras lagi. Sampai itu PBB sudah bilang kan, undang-undang penistaan agama dipakai hanya untuk menekan minoritas. Dan itu akan terjadi Pak, undang-undang penistaan agama itu akan dihapus dari Indonesia karena itu memang undang-undang yang biadab. Yang kedua, nanti akan ada gereja-gereja akan diberi minoritas, bukan cuma gereja ya, akan diberi kesempatan untuk beribadah yang sama. Dan yang ketiga, nanti kolom KTP akan dihapuskan. Semakin banyak yang teriak orang-orang seperti semakin berani. Makanya komentari semua yang positif ya. Anda mulai masuk ke TV One, Anda mulai masuk ke Metro TV, Anda mulai masuk ke YouTube yang mereka kasih komentar-komentar yang positif untuk membangun Indonesia. Kalau Anda masih takut, ya ingat, itu anak cucu Anda yang akan ketakutan terus. Kita dibeginikan tambah dipersulit. Itu persis jawabannya orang Israel ketika mau diajak Musa keluar dari Mesir. Jawaban kalian semua itu yang negatif-negatif, persis seperti orang Israel diajak keluar dari Mesir oleh Musa. Jawabannya itu sama persis dengan yang kalian jawab. Ya, intinya kalian itu diperbudak oleh rasa takut kalian. Kalian sudah diintimidasi di framing oleh orang-orang mayoritas ini. Dan saya membebaskan Anda dari roh ketakutan itu. Saya memberi contoh kepada Anda dan saya tampilkan keluarga saya tampilkan muka saya. Ya kan? Nanti akan di dalam nama Yesus Kristus akan bangkit orang-orang seperti saya yang lain, enggak cuma saya. Sehingga saya tidak usah tampil one man show, tetapi ada orang-orang yang bersama dengan saya. Apakah Pak Pendeta Muriwali? Apakah siapa? Saya nggak tahu. Banyak lagi. Karena Tuhan kasih nubuatan itu di dalam saya beberapa tahun yang lalu. YouTubers itu nanti yang akan menuai Indonesia. Ya, itu sudah saya cantumkan di video saya tahun 2020 kemarin. Karena saya dapatnya 2019 bulan Mei. Itu yang terjadi, Pak. Jadi itu sangat rasional sekali. Ya. Jadi jangan mau kita disetir sama politik, kita yang kendalikan mereka. Karena kan saya mayoritas, saya didukung oleh pers seluruh dunia loh. Bukan cuma Indonesia. Sekarang Jawa Pos saja sudah saya nggak perlu dukungan mereka sok minimal, cukup menjadi netral. Kalau pers itu netral, selesai itu Indonesia. Masalahnya persnya kan nggak mau netral dari kemarin kan. Baru kemarin Jawa Pos, kemudian TV One sudah mulai. Yang lain kan belum, ya kan? Nah, begitu udah mulai netral, push terus, selesai itu. Dan dunia politik itu akan mau nggak mau ngikutin alurnya kita. Mau nggak mau, karena ini menjadi tren seluruh dunia. Ya, supaya agama itu jangan dibicarain terus. Bosen bicara agama, setiap kali mau maju ceritanya agama lagi. Indonesia itu disandra sama agama, makanya nggak maju-maju. Jadi itu sangat penjelasan yang sangat wajar sekali, Pak. Ya, giliran saya sekarang ya. Jadi ya bisa jadi saya salah satunya. Dan saya tentu punya pandangan sendiri ya. Jadi dan saya kira Pak Pendeta Muriwali bukan pengecut. Iya. Hanya mungkin belum ada ide seperti saya. Hanya mungkin belum ada ide seperti saya. Tidak, kalau saya yang bersuara atau melakukan entah gerakan atau apa, saya akan memilih cara yang negarawan, cara yang lebih bisa itu daripada kalau saya anggap cara preman ya, cara preman yang mungkin langsung teriak seperti itu ya. Enggak lah, saya enggak akan pilih jalan semacam itu. Dan begini Pak Paul, ini banyak yang memaki-maki saya ini yang komen ya. Kemungkinan mereka ini adalah orang-orang yang mungkin selama ini memang betul-betul merasakan tindasan itu. Ya enggak, saya peduli dengan mereka. Ya, jadi saya peduli dengan mereka gini. Saya ampuni mereka. Mereka maki-maki saya ini. Ini mereka memaki-maki saya ampuni mereka, saya mengasihi mereka. Mungkin selama ini mereka ditindas dan memang mereka salah paham dengan Pak Pendeta Muriwali, Pak. Bukan, saya jadi caranya Pak Pendeta Muriwali. Ya, saya bicara sekarang, Pak. Jadi gini, mereka ini mungkin memang ditindas dan kali ini mereka merasa mendapat timing yang tepat untuk bersuara begitu. Lalu caranya memaki-maki saya, enggak apa-apa, saya ampuni mereka. Begini Pak Paul, seandainya kemungkinan ya, yang terjadi itu adalah
ternyata nanti pemerintah Indonesia, polisi akhirnya biarkan dia keluar, nggak usah peduli sama Paul Zhang begitu ya. Jadi Anda tidak dipedulikan lagi, tidak dikejar, lalu Anda keluar lagi penindasan minoritas atau bicara hak asasi, mungkin dunia tidak mau dengar Anda lagi kan, karena tidak menjadi buronan polisi Indonesia lagi. Misalnya kemungkinan seperti itu. Lalu di Indonesia ini keadaannya, situasinya, kondisinya tetap tidak berubah, sebagaimana Anda katakan tadi. Lalu kalau begitu perjuangan Anda sia-sia dong kalau begitu. Ini kita bicara kemungkinan-kemungkinan, Pak. Ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kita tidak bisa memprediksi bahwa pasti yang seperti ini yang terjadi. Ada tanggapan, Pak? Silakan. Ya, jadi itu sudah saya perhitungkan. Ya, makanya saya nggak boleh pulang dulu. Dan mungkin saya nggak boleh pulang selama-lamanya. Karena perjuangan ini nggak mungkin setahun, 2 tahun selesai, Pak. Ya, Gus Dur aja presiden 2 tahun dilengserin. Makanya teman-teman, saudara-saudara dari minoritas Hindu, Buddha, Konghucu, orang keturunan Tionghoa, ya, ayo berjuang bersama dengan saya. Oh, nanti konflik horizontal. Oh, jangan takut, tidak akan ada konflik horizontal. Ya, sebab ya TNI dan Polri sekarang sangat solid, nggak seperti dulu di awal-awal reformasi. Ya, justru kita melihat momentum ini. Informasinya dari mana? Ya A1 banget dong. Polri dan TNI sekarang solid banget. Ya, makanya gunakan momentum ini. Kita cuma punya waktu 3 tahun sampai 2024. Karena Jokowi sendirian, beliau nasionalis, tapi begitu sampai jangankan sampai ke kabupaten, baru nyampe di tingkat provinsi aja udah diboikot kok. Contohnya yang paling berani kan Anies Baswedan di depan mata. Nah, sementara kan kalian nggak cuma bisa mengeluh. Ayo teriakan dengan lantang, dengan berani, dan jangan pernah tuh, nanti konflik horizontal 98 itu bukan konflik agama loh. 98 itu dibuat oleh oknum dengan pakai agama supaya Anda di framing takut dengan satu agama. Karena memang mau di-setting oleh Amin Rais ya, Indonesia Masyarakat Madani. Apa sih Indonesia Masyarakat Madani? Di Madinah itu orang Kristen dan orang Yahudi itu diusir keluar. Itulah namanya Indonesia Masyarakat Madani. Dan kalian gereja dengan bodohnya mengaminkan perkataannya Amin Rais CS ini, Indonesia Masyarakat Madani. Yaitu di Madinah itulah kalian disingkirkan minoritas. Hati-hati. Nah, kalau kan teriak sekarang, mumpung sekarang bolanya lagi bergulir terus, belum tentu ada orang mau disalib lagi kayak saya. Sekarang ini udah kita jalan, gedein sekalian. Pers internasional sudah dukung kita. Ya. Dan LSM di luar sudah dukung kita, banyak yang dukung kita, banyak yang bersimpati dengan pergerakan kita. Sekarang kita cuma tinggal membuat ini menjadi besar. Kan Anda tidak membunuh orang Islam, nggak boleh. Anda kasih makan, makanya gerakan diakonia. Anda yang punya uang, jangan kasih ke pendeta-pendeta yang pakai Rolex, yang pakai Porsche. Sudah berhenti ke gereja-gereja yang mewah, berhenti kasih uang mereka, berhenti. Anda uangnya kumpulin buat diakonia. Kasih makan itu orang-orang yang, ini kan lagi masa COVID, banyak orang dipecat. Kalian bisa bantu, Anda mungkin nggak berani teriak seperti saya, tapi mulailah berdiakonia. Karena nggak mungkin satu orang berdiakonia harus rame-rame berdiakonia. Ayo kumpulin rame-rame, kasih makan orang se-Jakarta, kasih makan orang satu Surabaya, kasih makan orang satu Indonesia. Gereja itu sanggup. Orang Kristen di Indonesia kalau dikumpulin sanggup buat kasih makan seluruh Indonesia. Jangan mengandalkan Jokowi. Jokowi dikembosin terus. Dia punya power apa? Jokowi itu lemah sekali di bawah itu. Dia menang di atas secara politis, di bawah dia digembosin habis-habisan. Pasar siap mualat, ya terus ada perda-perda syariah, itu semua buat ngembosin Jokowi. Kemarin buku sejarah bisa nggak ada nama Gus Dur, buku-buku SMA itu bisa ada katanya Injil dipalsukan, bisa kecolongan semua itu dari mana? Ya, itu semua proyek-proyek untuk menggembosin Jokowi. Dan kalian diam saja, cuman bisa wah. Sekali ada yang suara teriak keras begini, kalian ngomel-ngomel. Jangan, mumpung saya dia teriak keras, ada yang mau disalib nih. Kalian gunakan momentum ini buat teriak sekalian yang keras, mumpung ada yang mau disalib. Kalau nggak ada yang boleh disalib, nggak ada yang viral, ya kalian suara kalian nggak didengar deh. Ketokan kepala saya deh kalau kalian suara didengar, kayak pendeta mau didengar. Sekeras apapun nggak didengar. Kalau sekeras kayak saya baru didengar. Ya kan tiap hari masuk TV, dia diliput juga, apa sih tujuanmu? Akhirnya didengar kan, akhirnya mereka mengakui, iya selama ini kita menindas yang minoritas, kenyataannya harus diakui oleh nasional, bukan cuma beberapa orang saja.
dan dunia internasional harus mengawal ini semua. Teman-teman yang di Australia, di Amerika, ya sahabat-sahabat pendeta Muriwali, ya saya mengasihi kalian semua. Saya dengan Muriwali beda dogma, tapi saya tidak pernah menganggap Muriwali sesat. Tidak pernah sekalipun saya menganggap Muriwali sesat. Ya, dan kita justru berdoa untuk mendukung pelayanan pendeta Muriwali. Itu kan dogma. Kita boleh berkonflik, itu kita harus menguji segala sesuatu dong. Jangan iya saja kata pendeta Muriwali dong. Ya kan belum tentu pendeta Muriwali benar. Tapi apakah pendeta Muriwali salah? Belum tentu juga. Bisa jadi saya yang salah. Ya kan bisa jadi saya yang salah. Kebenaran kan hanya milik Tuhan Yesus, bukan milik kita. Kita kan hanya teolog-teolog yang berusaha memahami isi hati Tuhan. Tapi balik lagi, isi hati Tuhan yang tidak mungkin meleset adalah berdiakonia dan bermarturia. Itu nggak mungkin meleset kalau Anda lakukan itu. Dan Anda tidak mungkin sesat gara-gara Anda berdiakonia membagi periuk nasi Anda kepada orang-orang miskin. Kalau Anda tidak berani teriak seperti saya, ayo berdiakonia sekencang-kencangnya sekuat tenaga. Bagi makanan, bagi sembako buat orang-orang di sekeliling Anda. Dikoordinatur dengan massa supaya orang-orang ini jangan lapar perutnya. Kalau perutnya lapar, mereka mudah dihasut. Tapi kalau mereka perutnya kenyang, mereka kan berpikir, then what is the next? Khilafah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya orang yang kenyang itu nggak akan cari Tuhan sampai dengan bodoh. Mereka pun akan rasional karena perutnya kenyang. Mereka ingin apa? Ya capek saya demo Pak, saya mau jadi ngojek karena ini makan pagi siang malam udah ditanggung. Ya, dan jangan bawa atribut gereja kalau diakonia. Rese Anda diakonia bawa nama gereja ini, ya Anda dibilang kristenisasi lah. Ya, belajarlah dari itu ya, gereja Toraja sama orang Katolik. Diakonia mereka nggak pernah bawa atribut. Belajarlah dari mereka, belajarlah dari Buddha Suci. Diakonia nggak pernah pakai atribut. Kalau Anda berdiakonia bagi sembako, ya rajin-rajin, mereka nggak akan bodoh. Mereka tidak akan mau dihasut. Tidak akan ada terjadi konflik horizontal. Saya jamin tidak akan terjadi konflik horizontal. Karena perut yang kenyang tidak mudah dihasut. Ya, tahun 98 orang itu banyak lapar, makanya mudah dihasut. Ya, zamannya Ahok itu banyak orang lapar, makanya mudah dihasut. Tetapi kalau Anda berdiakonia dengan rajin, jangan nanti kalau sudah kejadian baru diakonia terlambat. Sekarang Anda diakonia dengan kenceng karena rasa takut, ya kan? Sekarang diakonia, selesai. Nggak akan ada konflik horizontal. Dan memang Tuhan Yesus menjaga Indonesia. Ini momentumnya. Sekali ini Anda tidak bisa gunakan, 2024 Jokowi selesai, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jokowi ini cuma sudden death buat Anda orang-orang Kristen dari aniaya besar loh. Ya, tinggal keputusannya sama Anda. Gitu Pak Pendeta Muriwali. Jadi itulah yang bisa harus kita teriakkan. Pak Paul. Ya. Anda banyak bicara tadi, ada sudah banyak suara yang mulai mendengar ya secara internasional. Cuma bagi saya secara internasional boleh saja dibanggakan ya. Cuman saya agak pesimis melihat pengaruh langsungnya ke Indonesia, kecuali orang-orang Indonesia sendiri, ya, terutama dari kalangan mayoritas yang sadar bahwa memang ada ketidakadilan terhadap minoritas. Ya mungkin bagi saya baru ada pengharapan besar ya dari gerakan Pak Paul ini, seperti itu. Nah bahkan Pak Paul ini yang Pak Paul harus tanggapi. Ya. Bahkan dari gereja-gereja sendiri di Indonesia, sebetulnya saya lihat banyak juga yang tidak terlalu peduli dengan apa yang Pak Paul katakan. Katakanlah itu Ketua PGI, Bapak Gomar Gultom, bahkan pernah mengatakan, tidak usah pedulikan Paul Zhang itu ya, anggap itu nanti tambah dibicarakan itu dia akan tambah mendapat panggung begitu ya, seperti itu. Jadi gereja-gereja sebetulnya ambil sikap itu tidak peduli, tidak mau tahu begitu kan. Jadi dalam situasi kondisi semacam ini, bagaimana Anda bisa mengharapkan suara Anda itu bersambut baik kepada gereja-gereja ya, juga minoritas secara umum dan keseluruhan masyarakat Indonesia seperti itu. Anda ada ide apa? Ya, gereja-gereja yang takut itu yang kayak Pak Pendeta Gomar Gultom itu kan gereja-gereja yang sudah dihinggapi oleh roh intimidasi, dan itu memang pendeta-pendeta kayak Pendeta Gilbert segala macam sampai ngatain saya anak iblis ya kan. Sementara dia sendiri hidup bergelimang harta. Ya apa dia kepikiran jemaat yang miskin? Apa dia kepikiran dengan ketika dia naik limosinnya dia dengan jam tangannya Rolex? Apa ketika dia lihat orang ngemis? Apa ketika dia jemaat yang miskin dia kasih Rolexnya ke jemaat? Saya nggak tahu jam tangannya apa ya, tapi saya dengar itu mahal sekali ya. Karena kebetulan ya
ada informasi A1 lah, bahwa ya kan itu bukan rahasia umum lagi lah, ya termasuk ya berita-berita lain lah, berita Niko segala macam ya, yang berita Philip Mantova, yang kaya raya, belajarlah kalian care, gaya hidupmu itu kan disorot. Apa kamu tega dengan gaya hidupmu bergelimang harta sementara rakyat Indonesia miskin papa? Apa Anda tega? Nah itu kan pertanyaan buat Anda semua, ya kan? Nah, jadi menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah Anda tega bahwa dengan semua kejadian-kejadian ini, ya, apakah Anda tega untuk hidup bergelimang harta? Ya kan? Pertanyaan besar itu. Dan apakah Pak Bultom itu mau menyebarkan roh ketakutan itu terus-menerus kepada rakyat Indonesia? Ataukah Anda hanya seorang ahli Farisi dan ahli imam seorang Farisi dan ahli Taurat yang takut lebih hormat akan mencari kehormatan manusia daripada kebenaran Allah? Nah, itu kan pertanyaan kita semua. Ya kan? Saya kira itu jawaban buat pendeta, bukan urusan saya. Firman Tuhan yang saya... Anda terputus-putus, Pak. Sudah bagus? Jadi begini ya, nanti yang menuai Indonesia ini bukan pendeta-pendeta. Jadi tinggalkanlah pendeta-pendeta itu, saudara. Mereka itu nggak akan berpengaruh apa-apa buat Indonesia. Anda udah nggak usah urusin pendeta-pendeta itu. Mereka itu hanya mencari keuntungan buat diri sendiri. Uruslah hidup Anda dengan Tuhan. Ya, uruslah hidup Anda dengan Tuhan. Makanya berhentilah pergi ke gereja-gereja yang megah mewah, yang pendeta-pendetanya hedonisme, ya. Sementara jemaatnya dan pasti banyak orang miskin di sekitarnya. Ya berhentilah. Berhentilah Anda kasih uang, persembahanmu, perpuluhanmu ke gereja-gereja itu. Mulailah Anda bikin grup-grup kecil, ya kumpulkan uang itu untuk berdiakonia. Itu akan menuai Indonesia. Percaya saya. Dan saya sudah pertaruhkan, saya sudah tampak muka semua ya. Saya tambahkan keluarga saya, dan saya tidak pernah minta uang 1 rupiah pun dari YouTube saya. Gitu ya. Gitu Pak Pendeta. Jadi nggak ada urusan dengan Pendeta Gilbert dan Pendeta Bultom. Jangan takut, saudara. Anda yang akan menuai. Mereka nanti itu urusan mereka dengan Tuhan. Kita nggak mau menghakimi mereka. Pokoknya Anda jangan ikuti kata mereka, ya, karena ini nasib Anda. Kalau Anda miskin, mereka juga nggak urusan kok. Kalau Anda dianiaya, mereka juga nggak urusan kok. Gereja ditutup juga mereka nggak urusan kok. Ya kan? Oke, Pak Pendeta, silakan. Ya, masih berkaitan dengan itu. Kalau saya no comment tentang itu tadi. Saya ada video-video tersendiri mengkritisi pendeta-pendeta yang yang teologi kemakmuran, ya, itu banyak video saya. Jadi saya tidak mau masuk ke sana sekarang. Kita memang nggak bicara teologi, Pak. Kalau bicara teologi, ya posisi saya tetap, pandangan saya tetap terhadap Pak Paul. Ya, Pak Paul adalah pengajar bidat Oneness, ya. Jadi kita tidak singgung itu, Pak. Muri Wali adalah saudara saya dan senior saya. Nah, itu menurut Pak Paul. Ya. Jadi Pak Paul gini, Anda beberapa kali berkata ditekan oleh gereja-gereja, ya, ditekan oleh gereja-gereja baik di Eropa maupun di Indonesia. Itu maksud Anda itu ditekan bagaimana? Memang betul-betul ada yang telepon Anda? Betul. Dimarah-marahin saya. Ya. Kalau saya, Pak, maaf, kalau saya kan kita beberapa kali teleponan ya. Kalau saya termasuk tipe menekan Anda atau bagaimana? No. Pak Muri Wali itu di mata saya itu bukan seorang pecundang ya. Hanya memang kadang-kadang saya tidak suka ketika Pak Muri Wali itu membeda-bedakan. Tetapi itu kan sudah kita tegur berkali-kali dan itu haknya Pak Muri Wali. Karena yang penting kita sudah sampaikan. Tetapi Pak Muri Wali saya tahu orang yang pemberani. Hanya mungkin Pak Muri Wali belum sampai satu titik pemahaman. Oh ternyata maksudnya Paul ini. Tetapi beberapa orang lain yang sudah mengerti, mereka sudah mulai bergerak. Teman-teman di Eropa yang tadinya menentang saya, sekarang mereka sudah ikut mensupport saya, bahkan memfasilitasi pers ini untuk komunikasi dengan media ini. Karena kan saya bahasanya juga belum lancar kan.
Nah, mereka lebih yang sudah fasih, yang sudah tinggal 30 tahun di sini, mereka semua yang sudah menjadi warga Eropa, mereka membantu saya. Juga teman-teman yang di Amerika juga, yang mereka sudah membantu memprotes dan memviralkan, juga menghubungi beberapa media Kristen. Tapi juga yang di Australia sudah mulai bergerak, yang di Hong Kong juga sudah mulai bergerak. Jadi kita sekarang didukung oleh seluruh media yang akan menekan. Nah, kalau masalah gereja-gereja itu, saya nggak urusan dengan gereja-gereja. Gereja-gereja sibuk memperkaya diri sendiri kok. Nggak semua, tapi pada sekarang kenyataannya, sekarang semua gereja-gereja sibuk dengan memperkaya diri sendiri. Jadi saya nggak urusan. Gereja-gereja juga nggak kasih makan saya. Emang saya kesini disupport sama gereja, dibayarin gereja tiket saya. Enggak loh, saya sendirian loh. Nah, jadi saya nggak urusan. Emang lu siapa, gua siapa, gitu aja kan. Gitu, kamu juga nggak urusan kok ketika saya nggak ini, jadi saya nggak urusan dengan gereja-gereja. Kamu mau tekan kayak saya apa, tapi saya nggak urusan, gitu loh. Pak, belum terjawab tadi, Pak. Ditekan sudah seperti apa, Pak? Gereja-gereja? Ya ditekan, dimarahin, ditelepon, dimarahin, terus sampai di broadcast, saya sesat, ya kan di sini. Di luar negeri juga ya? Iya, di kalau broadcast saya ada di sini. Kenapa? Ya, kalau saya ada videonya yang mengkritik Pak Paul dan keras sekali. Oh enggak, kalau ini di WhatsApp, kalau ini di WhatsApp secara khusus, saya sesat, hati-hati dengan orang ini. Kan sampai sekarang, tetapi saya nggak urusan karena saya nggak khotbah di gereja Indonesia. Saya tuh kebanyakan khotbahnya di gereja-gereja Eropa, bukan di gereja Indonesia. Jadi saya nggak urusan, nggak terganggu dengan itu. Jadi saya juga bilang, lu siapa, gua siapa, lu kasih makan gua kagak, lu mau ngatur-ngatur gua lu. Kan saya gitu aja kan, kasih makan aja kagak lu. Gua susah aja lu kagak mikir, ya kan. Ketika saya kerepotan juga kalian nggak mikir, sekarang kalian mau cari aman sendiri. Saya punya hak buat menyampaikan suara saya sendiri, kan gitu aja kan. Ya kan tinggal lu gua deh, nah, kita atur sendiri-sendiri aja deh. Ya kan saya punya gerbong sendiri, kamu punya gerbong sendiri. Kita urus gerbong kita masing-masing. Kan begitu kan. Simple aja kita, pragmatis aja deh, ya kan. Ya, Pak Paul, ada lagi yang mau Anda suarakan apa? Ya, jadi begini ya, termasuk kemarin ya tentang tips, trik-trik para penguasa politikus tadi yang Pak Pendeta Muriwali bilang bahwa penguasa ingin mengatur kita, nanti kok kamu teriak keras-keras percuma juga, ada politik yang mengatur. Iya, saya tahu itu, termasuk Zulkarnain itu pun diundang oleh JK kan, sengaja untuk lengserkan Ahok, ya kan? Itu ada statementnya loh, kalau nggak salah dengan Aiman atau dengan Claudius, bukan, saya lupa itu ya. Pokoknya salah satu interview dengan Aiman atau dengan Claudius Buka. Itu saya kaget sekali. Ya ternyata isu itu benar, bukan cuman karena keluar dari mulutnya Pak Yusuf Kalla sendiri juga, bahkan si Amin Ma'ruf pun berkata kalau Ahok nggak dilengserkan nanti Indonesia chaos. Apakah kita mau seperti itu terus hidupnya? Ya, wah itu berarti Anda sedang diintimidasi, Anda sedang didikte itu sama mayoritas, dan itu bukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah penindasan, penjajahan atas nama mayoritas, atas nama demokrasi. Jadi itulah yang Sebelum kita lanjut topik ini, apakah memang Anda sebut Pak JK tadi memang sengaja mendatangkan Zulkarnain dari luar negeri khusus untuk memberikan ceramah demi tujuan melengserkan Pak Ahok begitu? Iya, kan nanti kan di situ Zulkarnain bilang tidak boleh memilih pemimpin non Muslim. Itu ya, ada wawancaranya ya? Ada dengan Aiman atau dengan Claudius, bukan. Itu pokoknya wawancara panjang dari satu potong itu saya kaget itu. Ternyata itu bukan rumor, ya, tetapi itu ada di wawancara itu. Itu kalau nggak salah pernah saya tampilkan di salah satu YouTube tadi saya lagi cari ya. Udah pernah saya tampilkan juga di salah satu YouTube saya juga. Termasuk si Ma'ruf Amin, wakil presiden sekarang, yang mengatakan Ahok memang harus dilengserkan. Kalau nggak dilengserkan nanti Indonesia chaos. Jadi memang sengaja ditarget. Nah, itu juga menjadi presiden itu. Berarti kalian tuh sedang didikte, berarti kalian tuh sedang dicokok hidungnya sama mayoritas. Dan itu yang kita suarakan. Di dunia ini udah nggak ada mayoritas minoritas. Makanya saya bilang, kalian yang minoritas, kalau kalian dukung saya, sekarang kalian mayoritas, karena kita didukung oleh dunia internasional. Mata dunia internasional itu memandang kita semua.
kalau saya bersimpati dan perjuangan Anda ya, tapi cara seperti ini saya tidak pas rasanya. Kalau kita berbeda ya. Saya lebih bagus cara yang lebih negarawan, yang lebih lebih ramah ya begitu ya. Jadi kalau menurut Pak Paul, saya maunya juga lebih ramah Pak Pendeta, hanya masalahnya keramahan kita nampaknya tidak didengar. Jadi sesekali ya seorang nabi perlu muncul. Namanya nabi itu kan ya tahu sendirilah kalau yang namanya nabi kan ya semua ya kalau kita baca di kitab para nabi juga nggak ada nabi-nabi yang kulo nuwun monggo kulo asmanipun Paul kulo badhe ngaturake marang panjenengan. Nggak ada Pak nabi-nabi begitu kan, bangsat biada, bangsat bejabat, bangsa bajingan kau, peler kuda. Itu nabi begitu Pak. Kalau sayanya kulo nuwun bukan nabi Pak saya Pak. Aduh jadi wayang Jawa Pak. Saya kan nabi, nabi ke-26. Ya, bangsa bajingan kan begitu kan. Kan begitu itu namanya nabi kan begitu. Oke gitu Pak Pendeta. Jadi don't try this at home buat anak-anak muda. Don't try this at home without any instruction from the experts. Karena Anda bisa masuk penjara besok. Kalau saya sudah pikirkan semuanya dengan matang. Dari awal, kita sudah rencanakan semuanya itu dari awal dengan baik. Dan saya sudah tahu resikonya. Bahkan mati pun saya sudah siap hadapi. Ya, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikut, Pak Paul. Ya. Kalau saya sendiri mendidik anak saya dari kecil itu untuk menghormati agama lain. Ya, kami pernah saya sama anak saya laki-laki, kami lewat di satu masjid. Ya, bukan karena saya takut, itu bukan lahir dari roh takut. Saya tidak ada roh takut. Ya, jadi kami lewat di masjid, ada orang sholat, anak saya bicara agak keras, saya bilang pelankan suaramu atau berhenti dulu. Itu ada orang berdoa di masjid. Saya ajar seperti itu anak saya sejak kecil. Ya, karena saya mau menanamkan spirit ya, menghormati yang lain ya. Bahkan Alkitab mengajar sebetulnya menghormati musuh, mengasihi musuh ya. Dan saya mau menarik ya, kalau memang ada semacam pertempuran ide atau pertempuran worldview ya, atau pertempuran keyakinan ya, mau menarik itu ke wilayah yang bagi saya persaingan yang lebih terhormat begitu ya, daripada sekedar hanya memaki-maki ya, daripada hanya sekedar mengejek, mencemooh ya, menghina kitab atau nabi atau apa seperti itu ya. Nah, itu kalau saya, sehingga saya berani berkata saya bersimpati dan Pak Paul dan perjuangannya ya. Saya jelas bersimpati, tetapi saya tidak akan mendukung dan tidak akan mengambil jalan yang semacam itu. Kalaupun seperti Pak Paul katakan tadi, Pak Muriwali ini belum sadar. Sebetulnya saya sudah melihat. Saya sadar. Pak, ini baru saya cerita sekarang ya. Waktu Pak Ahok pertama kali masuk penjara, ya dulu ya, tahun 2017, saya ajak beberapa pendeta untuk datang ke Jakarta. Kita demo, saya bilang. Seperti itu. Nah, ternyata waktu saya datang ke Jakarta hanya ada beberapa orang dan kami betul-betul masuk ke balai kota ya. Ya ini biar didengar oleh orang-orang yang kritik saya banci atau apa, botol atau apa ini. Ya. Kami masuk betul-betul dan ketemu pejabat-pejabat di sana. Ya, kami bicara-bicara. Masih ada dokumentasi itu di Facebook saya ketika Pak Ahok pertama kali masuk penjara. Ya, seperti itu. Tapi memang nggak besar. Saya nggak punya uang, nggak punya apa-apa untuk mengumpulkan orang begitu ya. Cuma hanya ini satu jeritan hati saya yang tidak rela melihat orang terbaik di Indonesia ya, yang seharusnya bisa memajukan Jakarta, bisa memajukan Indonesia, dipenjarakan begitu saja ya. Dan bagi saya itu penistaan agama itu tidak meyakinkan itu kalau dikenakan kepada Pak Ahok. Dan sampai sekarang posisi saya tidak setuju pasal penistaan agama. Saya lebih setuju. Memang harusnya dihapus itu. Ya, saya lebih setuju tentang pasal tentang hate speech. Ya, itu saya setuju supaya orang nggak seenaknya saja menghina, mencemooh sesamanya seperti itu. Jadi itu bukan saya, Pak. Itu Bapak agak bingung tadi masalah hate speech dengan penistaan. Jadi harus diumumkan ke masyarakat apakah hate speech. Nah, kalau penistaan agama adalah ketika Anda berkata-kata yang tidak baik tentang agama lain. Nah, itu adalah kebebasan bicara.
itu tidak masuk dalam penistaan agama. Tapi kalau hate speech adalah suatu ajakan kepada orang-orang untuk memusuhi agama itu, untuk bahkan untuk mencidrai agama atau orang atau kelompok tertentu. Nah, itu hate speech, kebencian. Tapi kalau penistaan itu misalnya Anda berkata ya kayak kita ngomong nih misalnya nih, itu si Nabi Abdul itu Nabi cabul gitu kan, Nabi Abdul itu Nabi cabul. Nah, itu penistaan dan itu tidak dianggap dengan hate speech, itu beda karena memang kenyataannya si Nabi Abdul itu misalnya istrinya berapa 100 misalnya begitu kan, udah istrinya 100 dia masih kebelet lagi sama anak kecil si Nabi Abdul. Nah, itu adalah yang dianggap dengan kebebasan bicara, apalagi kalau itu sesuai dengan faktanya. Ya, Anda hanya menyampaikan. Tetapi kalau hate speech, ayo itu karena itu Nabi Abdul cabul, kita benci agamanya si Abdul. Nah, itu namanya hate speech. Ayo kita bunuh, ayo kita perangi. Nah, kayak Habib Rizik itu hate speech. Ayo kita perangi pendeta-pendeta, bunuh pendeta. Nah, itu hate speech itu. Munarman bilang, yuk bunuh nih orang kafir. Nah, itu hate speech. Dan itu nggak pernah malah nggak diapa-apain. Padahal hate speech itu lebih bahaya karena itu menghasut. Ya kayak kemarin si kakek tua yang saya akan kasih 1 miliar yang berani menggorok Ahok, itu hate speech. Moko Ginta, harusnya Yudi Mulyana itu dipenggal, itu hate speech. Ya, si Hani Christian, ya kamu atau aku yang mati, itu hate speech, itu ancaman pembunuhan. Kayak kemarin si Nasrullah di TV One, akan kucungkil matanya Paul, itu hate speech. Jadi harus membedakan mana hate speech, ancaman dan juga disertai ancaman bahkan yang pencitraan. Tadinya kan cuma ancaman, ayo kita serang, nah, ayo kita ini, nah, itu namanya hate speech. Tapi betul-betul ada ancaman pembunuhan, pencitraan, itu sudah ancaman, teror. Nah, kalau penistaan agama itu, kalau Anda mengatakan mengatakan yang tidak baik tentang agama itu, tapi tanpa mengajak. Jadi jangan pernah ngajak orang untuk membenci. Nah, kalau tadi yang Pak Muri Wali itu lakukan itu benar. Anak-anak kita harus dididik ya. Kalau ada orang lagi sholat, ya kita lewat di depan masjidnya, jangan malah diklaksonin. Itu namanya itu juga kebencian, tindakan kebencian. Itu juga nggak boleh di Eropa. Itu tindakan kebencian, ya kan? Itu nggak boleh di sini. Dengan sengaja gitu ya. Kalau sekali nggak sengaja itu namanya nggak sengaja. Tapi kalau kita sengaja tun sengaja begitu, terus saya datang lagi, gitu lagi, kapan lagi kita begitu, itu namanya tindakan kebencian. Itu nggak boleh di Eropa pun nggak boleh itu. Nah, misalnya nih kita lagi ibadah di gereja, tiba-tiba ditoain, itu tindakan kebencian, itu bisa masuk penjara kalau di Eropa. Kalau di Indonesia nggak masuk penjara karena yang melakukan mayoritas, ya kan? Gitu. Jadi harus dibedakan dulu. Jadi saya teman-teman jangan lakukan seperti yang saya lakukan tanpa expert, tanpa ada petunjuk, ya. Tetapi Anda bisa, makanya saya bilang, ayo berdiakonia dengan kencang. Dan Anda yang ada di luar negeri yang bukan warga negara Indonesia lagi, ayo lakukan yang seperti saya lakukan, teriakan sekeras-kerasnya bahwa ada fakta-fakta ketimbangan-ketimbangan ini, sehingga itu menjadi viral di seluruh dunia. Atau bantulah untuk memviralkan ini dengan wartawan-wartawan, dengan media-media yang ada di daerah Anda, yang ada di seluruh dunia. Itu akan membantu pergerakan kita, membantu untuk dunia menekan secara politis internasional negara kita untuk peduli tentang human rights, tentang kalau apa namanya gerechtigheid, ya gerechtigheid. Sebentar. Persamaan hukum, persamaan hak dan kewajiban. Ya, kenyataannya kan nggak ada di Indonesia seperti itu. Itu yang kita perjuangkan. Begitu, Pak Pendeta. Ya, Pak Paul. Apapun ya pengertian Pak Paul mengenai hate speech atau juga mengenai penistaan agama, yang jelas faktanya untuk hukum Indonesia Anda sudah dikenai pasal itu sebagai tersangka ya. Tapi kita tidak permasalahkan itu ya. Nggak apa-apa, biarin aja. Saya kan nggak melanggar hukum Eropa. Sementara saya kan di bawah hukum Eropa. Ya, kita sudah hampir 1,5 jam, Mbak. Jadi gini, Pak, mungkin yang saya minta Pak Paul mungkin mau ungkapkan sekarang, kira-kira ya pengharapan apa ke depan ya yang Anda harapkan dari gerakan Anda ini mengenai Indonesia khususnya dalam hubungan mayoritas minoritas, dan juga bagaimana Anda yakin sekali bahwa seperti gayung bersambut ya secara internasional Anda bilang ya itu Anda klaim ya, dan juga di Indonesia sudah ada yang mulai bersuara, itu seberapa pengaruhnya ya, secara positif
untuk merubah keadaan Indonesia? Ini mungkin pertanyaan terakhir saya, Pak. Pertanyaan terakhir saya, nanti saya akan memberikan Anda juga closing statement, setelah itu kita tutup ya. Karena saya hanya bisa live 1,5 jam, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, jadi saya berharap teman-teman semua ya jangan melakukan apa yang saya lakukan kalau Anda masih tinggal di Indonesia dan masih warga negara Indonesia. Yang bisa Anda lakukan adalah Anda berdiakonia dan bermarturia, ya, dan Anda bisa naruh di kolom-kolom semua Metro TV, Kompas TV, TV One dan sebagainya, ya, bahwa saya mendukung suara minoritas diteriakkan dengan lantang. Tulis begitu ya. Nah, tulis dengan lantang seperti itu, ya. Dan kalau misalnya Anda ketemu sama pasangan hidup Anda, keluarga, orang tua, atau jangan bertengkar gara-gara saya. Diam, mungkin mereka belum mengerti. Jadi jangan malah bertengkar. Nah, itu nanti malah mengakibatkan yang tidak baik. Jadi kalau mereka nggak ngerti, Anda diam, nggak usah diterusin perdebatannya. Anda tetap bisa nulis di kolom-kolom komentar itu, kami mendukung suara minoritas diteriakan. Ya, gitulah intinya. Nah, Anda melakukan diakonia dan marturia sekencang-kencangnya. Gitu ya, langkah yang pertama tadi diakonia marturia, langkah yang kedua Anda tulis di semua kolom-kolom komentar itu, kami mendukung gerakan ini, ya. Nah, kemudian yang ketiga yang ada di luar negeri, yang Anda sudah bukan lagi warga negara Indonesia, ayo suarakan. Dan mulailah merapat ke pers sekalian, dibikin yang besar, supaya dunia melihat ada ketidakadilan di Indonesia. Ya, sekali lagi target saya bukan Yahya Wahloni, dia terlalu hina untuk nyawa saya dan keluarga saya yang saya pertaruhkan ini. Tapi target saya adalah Pancasila ini kembali dipulihkan di negara Indonesia, Pancasila yang benar, ya, di mana ada kesetaraan hak antara yang dianggap mayoritas dan dianggap minoritas. Dan kita bongkar khilafah itu habis-habisan ya, ideologi khilafah ini bisa kita bongkar sampai tuntas, sehingga Indonesia ini akan menjadi negara yang plural banget, yang benar-benar menghormati satu sama lain, toleransi, mawas diri. Tempo Soliro itu benar-benar terjadi, nggak basa-basi doang, ya, nggak basa-basi. Loh, Pak yang main lakukan, oh itu pemancing, kan cuma saya sekali doang itu, cuma pemancing, ya kan? Kalau nggak dipancing begitu, mana saya dikasih toa 1 juta toa, ya kan? Dan yang saya lakukan kan sebenarnya adalah mirror dari mereka juga, sebagian dari mirror. Ya belum apa-apa itu dibandingkan apa yang mereka lakukan ke kita. Ya kan, dan itu langsung itu namanya gayung bersambut, itu namanya jebakan Batman. Dan kita sudah mendapatkan panggung. Kalau Anda berhenti, maka mungkin satu generasi belum tentu ada yang mau jadi disalib lagi seperti saya. Kalau Anda berhenti, ya. Oke, begitu ya. Iya, Pak Pendeta, silakan. Ya, langsung Pak, closing statement-nya singkat tepat jelas saja, Pak. Singkat tepat jelas. Ya, saudara, tinggalkanlah gereja-gereja yang bermegah-megah, yang tidak melakukan diakonia dan marturia dengan konsisten, yang sibuk cuma ngurusin pembangunan gereja sama beli alat musik, gereja aksesorisnya, yang pendetanya pakai pakaian mewah dan pakai aksesoris mewah, pakai mobil mewah, tinggalkan itu, ya. Anda kasihlah uangmu itu untuk diakonia, bentuklah kelompok-kelompok kecil, ya, dan mulailah berdiakonia, bagi-bagi sembako, jangan bawa atribut agama. Anda bilang, ya pokoknya kita mau membagi. Jangan pernah bawa atribut agama, karena ketika tangan kananmu memberi tangan kirimu nggak boleh tahu. Artinya, ya udah mereka nggak usah tahu, pokoknya kita berdiakonia sekencang-kencangnya. Pak, nanti rugi Pak, nggak rugi. Tuhan tahu, dan mereka tahu Tuhan ada. Ya, gitu ya. Gitu Pak Pendeta, silakan. Ya, baik Pak. Suaranya terputus ya. Jadi dan nanti jam 8 nanti kita ada ini ya, saya ada live jam 8 ini untuk tunjukkan beberapa media-media di Prancis, di Inggris dan di Jerman dan di beberapa negara yang sudah mulai memberitakan cerita ini, memviralkan ini ya, media-media mereka. Jam 8 di channel Joseph Paul Zhang. Ya, bukan yang di Hagios. Yang ini sekarang saya live-nya di Hagios ya. Tapi ini di Joseph Paul Zhang supaya kita bisa gubrak-gubrak gitu. Ya, Pak Pendeta, silakan. Ya. Jadi saudara, kita sudah tiba di akhir live streaming kita. Saya hanya bisa bicara sekitar 1,5 jam ya. Jadi saudara, kami sudah berbicara dan kami tentu berbeda pendapat ya.
walaupun saya sendiri bersimpati kepada Pak Paul Zhang ini. Kami telepon-teleponan ya, tetapi itu tidak berarti bahwa saya mendukung ya apa yang menjadi gerakan Pak Paul ini, karena saya mempunyai ide sendiri bagaimana membuat minoritas di Indonesia ini didengarkan dan diperhatikan ya. Saya lebih memilih untuk menempuh jalur yang lebih, menurut saya, negarawan dan lebih ramah ya terhadap mayoritas ya. Tapi itu tidak berarti bahwa kita minoritas diam ya. Kalau ada memang tekanan-tekanan, kita memang mempunyai hak untuk bersuara ya. Ya, walaupun cara bersuaranya ya kita berbeda ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, yang paling penting mari kita mengawal negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai terpecah belah ya. Ya, dengan adanya isu-isu ya atau kasus-kasus tertentu, biarlah isu-isu itu berjalan dan kita dan bijak menyikapinya. Ya, biarlah kasus-kasus berjalan, kita bijak menyikapinya dan kita tetap menjalin persatuan dan kesatuan ya negara Republik Indonesia ya. Saya kira Pak Paul ini mempunyai hati. Ya. Dia mempunyai hati, cuma mungkin kita tidak sepakat dengan caranya ya. Dia mempunyai hati bagaimana Indonesia itu boleh maju ya, nasib hak-hak minoritas itu bisa diperhatikan. Seperti itu ya. Jadi saya sekali lagi bersimpati walaupun tidak mendukung ya, dan tidak akan menempuh cara seperti itu ya. Saya kira itu saja live streaming kita malam hari ini. Semoga Pak Paul juga sehat. Satu kalimat lagi Pak ya? Pendeta. Pak Pendeta, saya satu kalimat lagi buat menutup. Ya, saudara-saudara, ini merupakan jawaban doa kita semua saat Pak Pendeta Muriwali bisa duduk dengan bidat, sehingga ini prestasi besar ya, terlepas dari apapun kita bisa tetap bersatu menyebut nama Tuhan Yesus bersama-sama. Haleluya. Demikian Pak Pendeta Muriwali. Silakan. Ya, kita tidak bicara teologi, Pak. Kalau bicara teologi, kita debat. Ya, enggak, bukan. Ini lagi acaranya, artinya kita akhirnya bisa duduk bersama. Dan itu saya berterima kasih buat kerendahan hati Pak Pendeta Muriwali yang mau menerima bidat sesaat ini duduk bersama dengan Bapak. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Wah, ini luar biasa, Pak. Iya. Berbicara tentang hal-hal lain bisa saja. Saya bisa duduk dengan saksi-saksi Yehova dan orang Islam, dengan Mormon ya. Apalagi menyangkut masalah bangsa dan negara ya. Itu sesuatu hal yang memang kita harus seperti itu, Pak. Pak Paul, ini perkataan terakhir dari saya. Seandainya Pak Paul misalnya akhirnya nanti misalnya polisi menangkap, mudah-mudahan virus corona tidak sudah mereda. Saya akan datang dan membawakan makanan kesukaan Pak Paul itu apa, dan kita boleh bincang-bincang dengan lebih luar biasa. Seperti itu. Tapi nampaknya jauh panggang dari api, Pak, untuk hal itu. Jadi yang bisa adalah Pak Pendeta tolong selesaikan disertasinya. Saat lagi ujian disertasi, saya akan hadir, saya akan bawakan makanan yang enak saat Pak Pendeta sedang ujian disertasi. Saya akan hadir dalam seminarnya. Di Kampen ya kalau nggak salah ya, dengan Pak Jos ya, dengan Pak Jos sekolah ini kalau nggak salah ya, Pak Jos siapa itu saya lupa itu. Bukan kenal, tahu. Saya sempat dikasih tahu itu Profesor Kampen. Wah masa sih? Wah itu profesor teman saya itu. tahu kan terkenal di sini. Yos sekolah itu terkenal di sini. Kalau Yos sekolah ini itu mentor S2 saya. Kalau S3 saya sekarang Hans Burher. Enggak kenal. Ya. Saya cuma dikasih tahu kemarin waktu dalam pertemuan apa itu ditunjuk itu Profesor Kampen, dia bilang begitu. Makanya saya bisa ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita tutup ya. Saya tutup live streaming, Pak ya. Terima kasih untuk kehadiran Pak Paul di Bapak Muriwali boleh berdoa untuk kita semua untuk supaya perjuangan saya jangan sia-sia, Pak Pendeta. Ya, kalau saya berdoa boleh, tapi kalau Pak Paul yang berdoa saya tidak mau. Enggak, Pak Pendeta yang berdoa. Saya berdoa ya, Pak. Iya, silakan Pak Pendeta. Ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perbincangan dengan Pak Paul malam hari ini. Kami ada 1,5 jam lebih berbincang-bincang mengenai apa yang menjadi isu yang viral saat ini, apa yang dikerjakan oleh Pak Paul, dan juga apa yang menurut hamba-Mu sendiri adalah ide dan pandangan yang
harus saya tuangkan, harus saya suarakan juga untuk menyikapi isu yang viral ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua, dan secara khusus berdoa untuk Pak Paul, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan sendiri yang memberikan kepada dia jalan keluar terbaik daripada seluruh masalah ini, dan biarlah kiranya Tuhan juga yang berdaulat mutlak atas segala sesuatu, yang menentukan nasib Indonesia, nasib minoritas di Indonesia dalam hubungannya dengan mayoritas. Tuhan sendiri yang berdaulat mutlak untuk menentukan akhir daripada drama ini yang ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala sesuatunya, bersyukur untuk pembicaraan kami. Biarlah saudara-saudara yang mendengarkan boleh mendapat pencerahan dan mereka boleh bergumul untuk memikirkan, mengambil satu sikap yang terbaik, satu pandangan yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Dan yang paling penting kami tetap hidup dalam kasih, mengasihi, tidak membenci, walaupun ada perbedaan pendapat, dan juga yang terpenting di atas segalanya, kami mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan memikirkan kemajuan dan kepentingan terbesar bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pembicaraan ini Tuhan. Kami akan berpisah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, amin. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa doanya. Terima kasih Pak. Saya tunggu di Eropa Pak. Nanti kalau pas ini kapan datangnya, kasih tahu saya. Nanti saya akan mesti siapin jauh-jauh hari karena cukup itu kan kampen ya. Kampen itu di tengah-tengah. Itu kira-kira 6 jam dari tempat saya Pak. Iya. Iya. Iya Pak. Saya tutup ya Pak ya. Ya, silakan Pak Pendeta.